wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Isra Sarina di sini. Kali ini saya akan meliput suasana kurban di Komplek Ujir Siomas. Untuk itu, mari kita simak liputannya. Kurban merupakan ritual ibadah umat muslim yang dilaksanakan setiap tahunnya. Walaupun tahun ini Indonesia sedang terserang pandemi, tetap tidak melenturkan semangat untuk berkurban. Dengan niat karena Allah, semoga kurban ini diterima oleh Allah, bermanfaat bagi sesama, juga mendapat berkah agar pandemi segera berakhir. Boleh perkenalan nama Bapak dulu? Perkenalan, mohon. Saya Novrian Aditya Wardana, warga sini panggilnya biasanya Bang Rian. Saya kebetulan untuk tahun 2020 ini atau 1441 Hijriah itu sebagai ketua panitia Idul Adha dan sekaligus juga pemotongan hewan kurban. Saya domisili asli di Komplek Ujir, saya di Blok M1. Oh iya. Sebelumnya saya mau tanya, apa itu kurban menurut Bapak? Ya, kalau kurban kan kalau menurut saya ibadah Muslim untuk pemotongan hewan, mengikuti ajaran yang dibawa, sahabatnya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebagai umat Muslim itu selain haji di bulan Idul Adha, ada ibadah utama juga berupa berkurban hewan. Ya. Tadi saya melihat ada sapi dan kambing. Untuk tahu jumlah pastinya itu berapa ya? Kalau di sini ada 9 sapi plus 18 kambing. Alhamdulillah. Dan jumlah panitia sejauh ini sudah tercatat 102 orang dari tim eksternal maupun internal. Eksternal ini tim jagal yang kita sewa yang memang ahli dalam menggulingkan hewan kurban, terutama sapi, dan pemotongan penyembelihan hewan kurban sapi. Itu di eksternal. Warga sendiri itu bagiannya perencahan, pengemasan, itu warga asli sebenarnya dari Komplek Ujir. Kalau pakai jagal itu kan emang harus bidangnya ya kalau pakai sapi. Jadi dia yang paham bagaimana menggulingkan sapinya, bagaimana cara penyembelihan yang benar. Tapi untuk doa, pembacaan doa itu dari warga kita sendiri, dari DKM. Jadi, apakah Komplek Ujir ini setiap tahun melaksanakan kurbannya? Ya, setiap tahun kita alhamdulillah melaksanakan kurban. Kalau ini tahun kedua saya sebagai ketua, biasanya sih kebiasaan di sini per 5 tahun itu nggak diganti. Berarti saya kemungkinan 3 tahun ke depan akan menjadi ketua lagi. Nah, karena ini tuh masa pandemi, gimana strategi Bapak agar kurban ini berhasil namun tetap tidak melanggar protokol kesehatan? Pertama, kami membatasi jamaah di luar panitia, warga di luar panitia yang bisa masuk akses tempat kerja dari panitia. Ya. Terus sebenarnya kan minimal harus pakai masker ya, tapi untuk proses pemotongan hewan kurban dan sebagainya itu sepertinya perlu ruang nafas yang lega. Akhirnya kami mengambil kebijakan minimal harus memakai face shield setiap panitia yang terlibat dalam proses hari ini. Jadi terus kami juga menyiapkan tempat cuci tangan. Terus juga untuk semua yang masuk ke area kerja di sini itu harus diukur suhunya pakai termogan. Kebetulan tadi mbaknya lewatnya sebelah sini ya untuk tamu, dan sebenarnya yang lain itu lewatnya dari sebelah sana. Kebetulan petugasnya tadi ada di sana. Sekarang saya nggak tahu. Jadi dia pegang termogan untuk mengukur suhu. Memang sebenarnya kan yang normal 37,4 ya, tapi kami ngambil kebijakan tetap di 37 batas minimal. Di lewat 37 kami tahan untuk tidak masuk. Siapa yang berhak masuk ke area ini hanya kurbani dan panitia, sohibul kurban dan panitia. Di luar itu warga biasa tidak berhak masuk. Betul. Karena ini masa pandemi, berarti sistemnya pembagiannya gimana Pak? Pembagian kami delivery. Nah ini petugas delivery baru balik ya. Sekitar dari RT 3 ada 3 orang, dari RT di sini ada 4 orang, sekitar 7 orang bagian distribusi. Untuk distribusi semuanya kami tidak memang mengedarkan kupon, tapi
yang pegang kupon tidak datang hadir ke lokasi, kecuali untuk yayasan-yayasan yang ada di luar sekitaran wilayah Masjid An-Nasr. Untuk yang ada di sekitaran Masjid An-Nasr itu kami delivery sendiri oleh panitia. Jadi sistemnya door to door gitu ya. Door to door. Nah, terakhir apa harapan Bapak untuk kurban kali ini? Sebenarnya kalau kurban ini sih minimal mencukupi untuk warga yang ada di sekitar kami, dan juga ada beberapa yayasan dan warga RW lain yang mengajukan, mudah-mudahan bisa tercukupi. Tapi kalau melihat situasi sekarang, insya Allah apa yang sudah kami alokasikan itu bisa distribusikan. Kalaupun ada sisa itu sudah ada yang menampungnya. Jadi untuk warga yang hadir kemari mungkin dari yang tidak mendapat kupon, untuk sementara tidak bisa kami layani. Itu seperti itu, harapannya mencukupi aja ya. Jadi barokah buat yang sohibul kurban, pahalanya dari Allah berlipat ganda, dan juga panitia seperti itu mendapat pahala dari Allah, karena kita kan tidak membayar kecuali tim eksternal. Ini jasa teman-teman yang ada di RW 7 ini itu murni sosial. Semoga dibalasnya sama Allah. Amin. Terima kasih atas Ya. waktunya ya, Pak. Ya, Terima kasih. Nah, itu dia liputannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.